Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang tugas Coding on the Spot atau COTS 1 mata kuliah Sistem Paralel dan Terdistribusi. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Perkenalkan, nama saya Elana Dila dan rekan saya Santika Valerin Terik. dan rekan saya. Saya Hengki. Baik, yang pertama saya Elana Dila yang akan menjelaskan terlebih dahulu tentang program apa yang akan kami buat, dan dilanjutkan dengan menjelaskan tentang skrip yang ada pada pasien.py. Baik, di sini kami telah memilih dari beberapa topik yang tersedia, yaitu topik nomor 8 yang berjudul Sistem Pengontrolan Gula Darah. Dengan tugasnya yaitu buatlah simulasi sistem pengontrolan kadar gula darah jarak jauh dengan ketentuan A. Pasien menginputkan kadar gula darahnya ke aplikasi pasien. B. Jika kadar gula melebihi kadar tertentu, maka aplikasi pasien mengirim notifikasi ke aplikasi dokter. C. Dokter mengirimkan saran ke pasien. Nah, dalam pembuatan program ini, metode yang digunakan adalah IPC socket dan menggunakan jaringan Wi-Fi. Program ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, di program ini tuh ada 2 file, yaitu dokter.py sebagai server dan pasien.py sebagai kliennya. Nah, langkah awal yang dilakukan yaitu mengimport library socket agar library tersebut dapat digunakan, yaitu dengan import spasi socket. Nah, kemudian inisiasikan IP dan portnya. Nah, isi datanya ini harus sama isi datanya dengan yang ada pada server atau dokter. Nah, kemudian ini IP-nya itu socket.gethostname. Portnya itu berisi 5000. Nah, kemudian menginisiasikan soketnya. Setelah diinisiasi, koneksikan ke server atau ke dokter dengan isinya itu host, portnya, yaitu IP dan portnya berapa yang tadi sudah diinisiasikan. Nah, kemudian lanjut ke programnya. Program ini yang pertama tampil yaitu yang ini. Welcome, silahkan masukkan hasil gula darah Anda dan ketik exit untuk keluar. Nah, setelah itu akan muncul gula darah Anda, angka dengan menginputkan gula darah yang ada di pasien tersebut berapa. Nah, ini tuh menggunakan shortcode yang ini. Kemudian setelah itu akan dicek isi data yang ada pada si pasien tersebut. Nah, jika kondisinya itu kurang dari 80, maka gula darah pasien tersebut tidak normal dan dokter akan memberikan saran kepada Anda. Nah, ini akan ditampilkan di aplikasi pasien. Nah, kemudian untuk gula darah pasien kurang dari 80, ini pesan ini tuh akan tampil di aplikasi dokter. Nah, untuk client.send dalam kurung pesan.encode ini tuh untuk mengirimkan ke dokter. Kemudian apabila koneksi yang dilakukan sudah benar, maka dokter akan mengirimkan pesan juga ke pasien. Maka dari itu dibutuhkan juga receive yang socket.receive ini. Nah, kemudian decode ini untuk menampilkan pesannya. Nah, nanti pesannya itu akan tampil di pasien yang ini, hasil titik 2. Nah, ini tuh nanti akan sesuai dengan inputan dari server atau dari dokter tersebut. Nah, nanti kan dokter akan memberikan saran. Nah, dia akan memberikan saran. Nah, nanti saran tersebut akan tampil di aplikasi pasien. Nah, untuk yang Elif ini juga sama. Nah, tetapi ini kondisinya jika lebih dari jika kadar gula darahnya itu lebih dari 120. Nah, maka sama juga nanti kasusnya sama dengan yang kurang dari 80 tadi ini. Nah, ini shortcode-nya juga sama dengan yang di atas. Tadi sudah dijelaskan. Nah, untuk yang else ini
Jika pasien menginputkan gula darahnya itu di antara 80 sampai 120, maka gula darah pasien tersebut normal. Nah, ini akan tampil di aplikasi pasien. Nah, ini juga dokter tidak akan memberikan saran atau apapun ke pasien karena gula darah pasien tersebut normal. Agen ini fungsi untuk mengulangi. Nah, jika klien program ini selesai, maka aplikasi pasien akan menampilkan ketik Y untuk lanjut dan ketik N untuk keluar. Nah, ini kalkulasi agen sama dengan input. Nah, ini tuh untuk menginputkan si pasien ini mau milih apa, Y atau N. Nah, ada pengecekan lagi. Jika pasien menginputkan Y, maka klien program yang atas tadi akan berjalan. Nah, jika pasien menekan N, maka program akan menampilkan sampai jumpa atau program ini selesai. Makanya program ini socket.close, yaitu mengakhiri koneksi. Nah, demikian penjelasan dari saya, Ella Nadila. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Hengki. Dokter.kaya ini akan berfungsi bagaimana cara dokter menerima pesan dari si pasien, yaitu menerima data berupa inputan gula yang telah dilakukan oleh pasien, ataupun bagaimana si dokter akan mengirimkan saran pada pasien jika gulanya si pasien lebih dari yang berlebih dari normal ataupun kurang dari normal. Nah, pada file ini menggunakan soket, pada tugas kalian menggunakan soket. Lalu caranya si dokter menerima serta mengirim pesan adalah pertama kita buat suatu fungsi terlebih dahulu dengan nama fungsi seperti ini, terus mengambil mengambil IP host yang ada pada si dokter sekarang, lalu akan menggunakan port 5000. Nah, pada itu seperti biasa, untuk menggunakan soket kita harus membuat instance dari soket tersebut terlebih dahulu. Lalu kita akan ngebind antara host dan port dari si dokter tadi. Dan pada file ini akan berkomunikasi atau mendengarkan hanya 2 klien saja. Lalu setelah itu maka akan dilihat koneksi serta alamat dari si pasien tadi. Setelah itu akan diterima atau akan dibuat koneksi baru. Dan akan ditampilkan dari mana koneksi tersebut dijalankan. Nah, pada saat sudah true, di sini akan buat suatu perulangan, yaitu jika semuanya masih benar, masih true, yaitu true di sini dalam kondisi, yaitu jika pasien tidak menyelesaikan atau tidak melakukan exit, maka akan diterima data yang dari si pasien sebesar 1024. Data ini akan diterima jika gula dari si pasien lebih dari batas normal ataupun kurang dari batas normal. Tetapi jika tidak ada data yang diterima, maka akan break saja, tidak akan melakukan apapun. Nah, tidak akan berlanjut ke bawah ini, tapi langsung tetap while true saja. Nah, tetapi jika misalnya datanya ada, maka akan memprintkan atau menampilkan apa pesan atau apa inputan dari si pasien sebelumnya. Nah, di sini dokter akan dapat melihat apakah gula yang dimiliki oleh si pasien itu lebih dari batas normal ataupun kurang dari batas normal. Berdasarkan hal tersebut, maka dokter akan melakukan saran atau memberikan saran kepada si pasien dengan cara seperti ini. Lalu dari sini, setelah si dokter menginputkan sarannya, maka akan dilakukan fungsi mengirim data dari si dokter tersebut, yaitu saran dari dokter tersebut ke pasien langsung.
Nah, begitulah sampai tetap dilakukan perulangan sampai si pasien tersebut keluar dari program. Jika pasien keluar dari program, maka kondisi akan diputuskan atau ditutup. Seperti itulah penjelasan pada bagian dokter.py ini. Baik, saya Santika Valerin Terik akan menjalankan program pengontrolan gula darah yang telah kami buat. Seperti di awal dijelaskan, kami menggunakan protokol TCP untuk mengirim atau mentransfer data dari satu komputer ke komputer lain. Dalam case yang kami kerjakan, di sini pasien dan dokter akan melakukan interaksi dengan mengirim dan menerima pesan. Nah, di sini akan menjalankan menjalankan dokter.py. Kemudian akan dijalankan pasien.py. Nah, di sini muncul tampilan untuk pasien dapat mengisi kadar gula darahnya. Di sini diisi dalam berupa angka. Kadar gula dikatakan normal jika antara range 80 sampai dengan 120 dan dari range di bawah 80 dan di atas 120 termasuk dalam kategori kadar gula yang tidak normal. Misalnya di sini akan dimasukkan kadar gula darah 150. Nah, maka akan menampilkan gula darah Anda tidak normal. Dokter akan memberikan saran kepada Anda. Karena kadar gula melebihi kadar yang normal, maka dikirimkan ke dokter.py telah mendapat notifikasi bahwa gula darah pasien lebih dari 120. Maka di sini dokter dapat memberikan saran. Nah, saran ini akan dikirimkan dan diterima oleh pasien. Nah, pasien menerima pesan dari dokter untuk segera mengkonsumsi makanan dan minuman mengandung glukosa dan sebagainya. Untuk melanjutkan, pasien dapat menekan Y, ketik Y. Nah, maka akan dimulai dari awal, pasien dapat menginput kadar gula darah. Di sini kita memasukkan contoh kadar gula darah 100. Nah, di sini 100 termasuk dalam kategori normal karena dia masuk dalam range 80 sampai dengan 120. Nah, maka akan ditampilkan gula darah Anda normal. Karena sesuai dengan ketentuan, dokter hanya menerima notifikasi dari pasien jika kadar gulanya melebihi kadar tertentu yang di sini adalah tidak normal. Sedangkan jika normal, maka dokter tidak menerima notifikasi dan pasien dapat melihat bahwa dengan kadar gula 100, gula darah termasuk dalam kategori normal. Di sini kita akan mencoba lagi jika kadar gula kurang dari 80. Misalnya yang dimasukkan adalah 50. Nah, di sini menampilkan kadar gula tidak normal dan mengirimkan notifikasi ke dokter. Setelah dokter menerima notifikasi, maka dokter akan mengirimkan pesan. Pesan bisa diinputkan seperti perhatikan asupan karbohidrat dan lain-lain. Nah, pasien menerima saran dari dokter.